Sudah sangat panas. 8 pusingan. Wah, perut masih nampak ya. Mau minum. Hari ini 8 pusingan, sudah panas sekali ya. Rasanya sudah cukup dan kaki pun udah panas. Tadi kita awal turun dan sampai ke Auto City 6.30, tapi diusir sama security-nya sebab katanya belum buka lagi ya. Pintu belum buka, pukul 7 baru pintu dibuka. Akhirnya kita lari di luar sana sampai ke itu jembatan mau masuk perumahan Juru itu, dan sampai ke Kilang Samina ya. Ini aduh, ini udah mulas juga. Tapi karena banyak yang penasaran sebenarnya berapa banyak pusingan dan seperti apa pusingan yang Erna buat untuk jogging. Ya, inilah dia pusingannya ya. Ini pintu masuk, ini pintu masuk mau masuk ke Auto City tuh ya. Ini ada kedai mobil ini ya, kedai kereta ya. Ya, nih tuh dari Nasmir masuk ke sini ya. Nih tuh sini ya. Sini nih. Rahman Brother Motor ini. Tuh. Rahman Brother Motor ya. Dan jual kereta ya. Tuh. Itu rumah. Ya, tuh. Ini apian. Itu ATM. Nah, ini Nasmir. Itu Nasmir. Itu adalah Nasmir, itu Nasmir. Ya. Lihat matahari sudah sangat terang. Di seberang ada Maybank ya. Nah, inilah ya Auto City. Tuh, tempat tip box. Ini tempat ambil uang. Yang penasaran ya, oh Erna tuh larinya di mana nih? Ini titik dari pinggir sini ya, dekat pagar ini, ya larinya di pinggir pagar ini. Itu tempat orang ambil uang itu. Tuh, lihat. Ini pagar ini, pinggir jalan. Ya di sini ya, dan tuh situ ya. Dekat aja, web di sana web. Pak ambil uang. Sini, jalan ini. Itu ada satu Kia motor. Itu ada HB, Islamic Bank, Citibank. Mall sweeping itu nggak tahu kilang ya, kilang ke office, ke office. Ya, ini
Erna jalan ikut jalan ini, jalan yang besarnya ini ya. Tuh. Ini yang di dekat pagarnya. Kita lari di sini. Hitung kalau jalan kita berapa pusingan, nah itu tuh party box. Ini Citibank. Itu wave. Lalu di sana wave. Party box dan dekat wave. Ini Citibank. Inilah. Nah itu nampak ada McD, bukan McD di sana ya, seberang wave dekat nasi kandar itu McDonald. Ya, ini yogurt nih, tuh KFC. Oh tuh wave party box dekat ya, tuh McD. Ya, ini lah. Ya, aku selalu lari di pinggirnya, di pinggir pagarnya ini. Enggak, Auto City kan, Auto City. Ah, tuh. Jalan ini. McD, KFC. Sini jalan. Nonton. KFC. Dan itu NP. Tapi NP sekarang udah tutup ya. Setelah semua pekerja NP, penyanyinya, bandsnya semua pindah ke web. Nah itu ada supermarket baru, Family Mart. Nah, ini pinggir KFC ini ya. KFC ini. Kita jalan terus di sini. Tuh. Di depan Subway. Subway, Suzuki. Tangmin, nah itu NV Alton, Family Mart. Ini City Box, Suzuki, Tangmyeong. Tuh ada orang lepak situ. Tuh itu Sergatin, itu Family Mart. Depan Shell Garden. Shell Garden. Depan Shell Garden. Ya, depan Shell Garden ini ya itu ada supermarket baru, Family Mart. Semua orang boleh makan. Ini ramen, Jepang ramen. Ya inilah. Tuh ada Starbucks, Nando's, Beer House. Tempat ramai orang di Family Mart. Ini itu KFC kan. Yang penasaran? Ya Erna itu larinya di mana gitu ya. Nih. Tuh ada Nando's, nih Starbucks. Tuh. Ya. Di mana yang hari ini Erna jalan ini? Ya inilah.
Ya, setiap hari Erna lari di sini, jogging di sini ya. Kalau malam tuh di sana lah orang berfoto-foto di Starbucks. Oh. Nih, di sini kalau malam tuh di sini. Nih. Nampak. Nih, lihat. 10 menit aja ya jalan pun. Itu di Starbucks. Itu masuk. Itu shopping. Kalau malam di sini rame. Starbucks depannya itu ya. Ya, jalan inilah. Pusing-pusing di sini. Jalan ini. Disinilah kita lari di sini. Kita nggak jalan pentas sana ya, tapi kita ikut jalan pinggir ini ya. Kalau jalan kaki itu ya hanya berapa 15 menit gitu lah ya, jangan santai ya. Jadi kalau lari itu dalam 8 menit atau 10 menit gitu joggingnya. Inilah tempat jogging ya. Kalau di Alma katanya memang ada sih lapangan bola, tempat untuk spesial untuk lari gitu kan. Tapi masalahnya untuk lari ya sana rame. Dan itu kan kita tinggalnya di Pelangi, di Taman Pelangi. Jadi ya udah. Sampai ke Pat and Ride. Sushi. Nah, itu kan ada ramen. Inilah kawasan Erna jogging ya. Siapa yang penasaran gitu kan, oh Erna tuh joggingnya di mana? Ada juga yang nanya, kamu biasa jogging di mana sih? Ya di Auto City. Di Auto City-nya kayak mana? Joggingnya kayak mana? Di mana? Ya putaran di mana yang mobil di jalan aja gitu kan, lewat KFC gitu, pintu masuk terus jalan KFC, Starbucks, dan pusing lagi, pusing. Dan akhirnya sampai di sini, dan inilah bekal minumnya. Udah tinggal sedikit ya. Nih, udah nyampe kan? Kita udah nyampe kembali lagi di sini. Ini adalah pusat karena simpan pesmas biasa dengan air minum ya. Sampai ke sini itu adalah dikira hitungan pertama gitu. Start dari sekarang ke sini ya, mulai lari ke sana ya. Yang tadi pintu masuk itu tadi, dan kita pusing sampai kemari lagi. Itu ada dihitung satu pusingan. Oh, rupanya 14 menit juga ya sampai ke sini. Karena ya biasalah aku juga sambil ngobrol gitu kan. Itu yang penasaran di mana sih karena itu biasa jogging gitu ya kan. Ya di sini. Kemarin itu perutnya udah kecil sebenarnya sih, tapi kemarin lost control lagi. Aku teringin kali makan gorengan, dan aku beli itu tahu dengan tempe goreng. Dengan aku bikin sit up 100 kali pun itu nggak ada gunanya, yang nggak membakar lemak, yang ada itu jadi bertambah lemak juga. Tapi itulah ya, manusia ya, selalu nggak kuat iman gitu. Dan ada kawan yang ulang tahun juga, aku makan cake-nya juga, dan sekarang cake-nya pun masih banyak lagi di peti ice sih. Saya biasanya yang doyan cake itu hanya aku ya, jadi makanya size aku yang paling besar. Dan kali ini aku harus mengatakan tidak untuk makan cake
Ya, sebab aku tersiksa sekali untuk lari jogging ini. Dengan terpaksa aku harus jogging. Ya, sebab aku akan untuk mendapatkan target aku yang 40 kg ya. Ya, siapa yang mempunyai masalah berat badan dan susah sangat untuk menurunkan berat badan itu ya, seperti aku punya pengalaman seperti aku juga ya, yang mencoba untuk diet gagal dan diet gagal. Kali ini pun aku juga diet lagi, dan ini kali sedikit konsisten dan serius ya. Aku akan fokus juga ya. Makan tetap makan, dan kalau ada event ke atau ada dinner gitu, ada yang belanja makan atau apa gitu, kawan ngajak makan gitu, kadang-kadang sih makan juga sesekali ya. Terus ya kena pandai lah. Jadi aku sediakan itu bekatul beras merah ya untuk membakar lemaknya juga, dan aku harus minum jus lemon dan limau nipis ya, kuperas untuk mencuci sedikit, setidaknya itu ya lemak yang baru kita makan itu turun gitu. Tinggal kita membakar lemak yang ya lemak jahat ini ya, lemak jahat yang udah bertahun-tahun itu. Aku udah lost control ini dekat berapa tahun, dari 2014 mungkin ya, berat aku nambah dan nggak terkontrol ini dari 14 tahun, dari 2014 gitu, sampai ke aku mengandung di bulan mengandungnya itu di bulan 2014 ya, 2014, dan lahirannya itu di 2015 ya. Semenjak sebelum mengandung lah mulai naik ya, dari 42 gitu timbangan gitu, akhirnya naik jadi 48, jadi 54 gitu, dan sampai akhirnya berat badan aku itu di titik 63. Ini masa mengandung ya, 63, sedangkan waktu aku melahirkan itu timbangan anak aku tuh hanya 2 kilo 2,8 gitu ya. Ini aku minum dulu, lagi kita istirahat dulu ya sebentar. Sebenarnya kita mau bikin exercise juga ya di sini. Haus ya, biasanya aku numpang di depan kedai ini. Yang nih pernah juga ketahuan sama orangnya yang punya kedai gitu kan. Aku mau minum lagi ya. Ya, semoga kali ini betul-betul berhasil ya. Ya, siapa teman-teman yang mau ikutan jogging ataupun yang mau ikut program diet ini, berhasil enggaknya, coba selalu ikuti ya channel YouTube ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe kepada teman-teman semuanya. Semoga video-video dari aku itu bermanfaat ya. Aku akan membuat video-video yang pengalaman aku sendiri ya, pengalaman pribadi yang kawan-kawan yang sama senasib seperjuangan gitu, yang mempunyai masalah berat badan yang berlebih, lemak di perut yang susah untuk dikecilkan gitu, boleh ikuti terus ya. Dan lemak-lemak yang bertahun, dan ibu-ibu yang sudah beranak gitu lah, sudah melahirkan gitu kan, susah untuk menguruskan berat badan, menurunkan berat badan gitu. Ya udah, ikuti terus ya channel YouTube aku, dan kalau aku berhasil ya kenapa teman-teman enggak gitu. Sebab aku pun juga selalu mengalami diet gagal gitu. Sebab sebenarnya itu sih dari mindset kita ya,
ya pola pikir kita itu mau konsisten atau serius enggaknya gitu. Kalau kita serius untuk betul-betul diet gitu kan, melakukan program diet yang betul, kesehatan gitu, ataupun kita bisa melakukan diet ini bermacam-macam ya. Diet bisa dengan diet OCD, bisa juga diet macam eh, tapi jangan diet ketat lah ya. Kalau diet ketat itu nanti kita itu terlalu lapar gitu, dan akhirnya kita eh, akan makan lebih banyak lagi, dan ya akan sama aja, lost control juga ya. Habis ini kita akan sedikit buat kita akan buat sedikit exercise ya. Exercise selepas jogging. Aku juga ikut buat exercise ya, peregangan badan juga sedikit ya. Okay.
Nah, itu lumayan berkeringat ya. Ya, itulah. Itu dia exercise ringan bisa kita lakukan ya, semua orang bisa melakukannya, yang punya badan berlebihan juga ya. Kalau yang badan berlebihan takut jatuh gitu, rasa berat masih badannya, nggak perlu yang jumping ya, jumping nggak perlu buat, dan boleh buat gerakan yang dimana posisi badan kita itu tetap mantap di tempat, hanya membuka kaki kayak gini ya, selebar bahu gitu. Dan kita boleh buat ya posisinya seperti ini. Semua hitung sampai 20 kali. Udah kayak gitu pun sudah boleh ya. Nah, ini kan bisa twist kita punya perut. Dia pun bisa membakar ya. Kayak gini juga, ini pun bisa membakar bagian lemak perut ya di pinggir. Kalau yang ini bisa membakar bagian perut depan ya. Nah, begini. Kita bisa buat seperti itu dan tanpa perlu lompat ya. Lompat takut jatuh. Gini juga bisa. Ini mengecilkan lengan ya. Bisa kita buat 20 hitungan atau 30 hitungan dan kita balas lagi gitu ya. Inilah rutinitas aku ya untuk program penurunan berat aku yang kali ini. Dulu masa kita masih muda tanpa olahraga pun kita senang untuk menurunkan berat badan. Cukup dengan atur pola makan kita tepat waktu, makan tetap 2 kali sehari juga. Itu pengalaman aku di tahun 2008 ya. Aku pun pernah diet juga, makan itu tengah hari dalam pukul 1 dan pukul 7 malam, karena pagi memang aku belum bangun lagi, karena masa itu aku kerja pukul 12 atau pukul 1 ya, jadi aku makan tengah hari. Tapi konsisten selama 3-4 bulan gitu ya, nampak hasilnya tanpa olahraga pun. Dan memang kerja aku tuh ya aktif juga ya, masa itu aku masak gitu karena aku kerja di sebuah restoran ya. Tapi ini umur sudah bertambah, ini aku umur udah 33 ya, ini masuk 33, jadi metabolismenya pun udah macam menurun gitu, makanya perut menjadi cepat buncit gitu dan susah untuk kurang ya, ini turun, ini membakar lemak ini susah. Tapi aku tetap usaha untuk mengecilkan ini dengan gerakan yang boleh aku buat seperti ini. Dan aku bisa aku juga melakukan sit up ya di rumah. Aku sekarang belajar sit up dengan alat bantu juga kaki. Nanti di next video aku akan bikin videonya gitu ya, ikuti terus ya. Semoga video-video aku itu bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai masalah berat badan dan selalu gagal diet gitu. Bisa ikuti terus channel aku, dan aku bukan selalu bukan melakukan diet ketat gitu ya, enggak. Aku makan, tapi lebih ke aku ganti dengan sayur salad gitu. Salad itu bagus sekali ya untuk kita program diet gitu, tapi semuanya itu tergantung dengan golongan darah juga. Jadi kalau kalian pun mau mengikuti program diet atau menurunkan berat badan gitu ya, di searching dulu di Google gitu kan, oh golongan darah kalian itu apa, jadi yang cocok untuk kalian lakukan di masa diet itu apa yang nggak cocok gitu. Jadi kita tahu, dan kita udah tahu kuncinya, dan kita bisa melakukan dietnya gitu. Sama aja kalau kita pengen buka rumah, kalau kuncinya nggak ada kan kita nggak bisa masuk juga. Seperti itu juga. Jadi biar diet kita itu nggak gagal, kita searching dulu di Google gitu, dan kita pun boleh ikut yang mana satu cara ya. Aku pun udah bermacam-macam cara juga aku ikuti gitu. Kalau kita hanya makan obat gitu ya, kayaknya nggak akan sukses juga. Jadi boleh juga makan obat, tapi
lihat ya obatnya itu aman enggak gitu. Kayak aku memang ada mempunyai masalah susah untuk BAB gitu ya. Jadi kalau aku nggak eh, konsumsi obat gitu ya aku nggak akan buang gitu kan. Masa lockdown itu kan toko-toko gitu kan, kedai gitu nutup ya, semua tutup, nggak ada yang berjualan gitu kan selama 6 bulan mungkin ya lebih. Dan aku bantai dengan dulu kolak ya, dulu kolak memang dia berak, tapi beraknya itu pun sakit dan itu nggak seberapa sehat sebenarnya. Dia hanya membuang, sebab karena udah beberapa hari nggak buang gitu kan dia jadi macam kram dan sakit panas ya di perut ya. Perut kita itu jadi buncit gitu, buncitnya itu sampai melebihi tinggi susu kita gitulah, saking besarnya perut ya. Dan dengan nggak keselesaan itu ya kita konsumsi juga glukolak itu. Ini pengalaman aku pribadi ya, tapi glukolak ini nggak dianjurkan ya, betul nggak dianjurkan ini ya, sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kalau bisa itu ya elakkan, untuk teman-teman kalau bisa jangan makan glukolak. Dan aku akhirnya pergi ke juga makan jamu ramping itu ya, memang ramping tapi nggak ada. Pati halia itu bagus, tapi sekarang pun udah nggak ada. Yang adanya hanya lotion pati halia aja ya, mustajab gitu ya. Itu bagus. Dulu masa aku diet memang aku makan itu pati halia ya. Teh, aku boleh rekomen teh itu. Untuk teh hijau aku pernah mencoba banyak teh hijau juga ya, slimming tea atau sejenis-jenisnya itu, teh kampung apa nggak cocok, yang ada angin kan dia, jadi aku tuh mual gitu. Lagi teh pahit gitu pun nggak cocok juga untuk aku, jadi aku nggak bisa teh. Dulu pun pernah teh, hanya teh Cina itu macam kayak gini, aku sediakan botol gitu kan 2 liter gitu, tapi botol yang tahan panas itu ya. Aku masukkan sedikit teh Cinanya itu. Teh Cina itu bagus, dia mencuci dalaman-dalaman kita, dan orang yang mempunyai penyakit kencing manis pun bagus untuk minum teh Cina itu ya. Aku rekomen untuk teh Cina ya. Teh Cina itu adalah murah, memang khasiatnya itu bagus. Dia teh Cina itu teh dikeringkan sekali dengan sedikit kayu-kayunya gitu kan, dia macam herbal gitulah, tapi dia nggak ada rasa apa. Kalau kita nggak banyak, kalau dia sampai warnanya itu berwarna kuning gitu pekat, jadi ada sedikit pahit lah, tapi nggak terlalu pahit, nggak seperti teh bendera gitu. Dan dia pun nggak bikin pusing kepala, karena ya dia nggak terasa apalah ya, nggak kayak minum air putih biasa kayak gitu. Dan dia sangat bagus, memang itu untuk kesehatan ya, memang bagus lah teh Cina ya. Harga pun terjangkau, murah lah, paling murah itu ya. Aku rekomen itu kalau mau daya alami gitu kan. Nah, makan buah katanya sih buah apel itu bisa bikin gemuk kalau apel merah ya, tapi ya walaupun dia mengandung lemak, menurut pendapat aku sih lemaknya itu lemak bagus sih, lemak bukan lemak jahat gitu kan. Jadi nggak ada masalah kalau kita masa diet pun memakan apel gitu. Apel itu bagus untuk orang diet. Kenapa? Karena dia menahan lapar lebih lama. Jadi kalau macam kita kan nggak kuat kalau nggak makan gitu kan, kita boleh sarapan dengan apel gitu, apel 2 atau 3 biji kalau kecil ya. Bisa kita makan apel itu. Dengan makan 1 biji apel aja kita udah bisa kenyang lama gitu ya. Mungkin oat, sejenis oat nastem kayak gitu, mungkin ada temen yang macam ribet lah untuk bikinnya lagi dengan air panas lah apalah kan. Kalau dengan air dingin mungkin nggak enak. Tapi ada juga yang jenis oat yang memang dia itu harus di masa diaduknya itu kan biasa dibancu gitu, dia harus menggunakan air dingin gitu, karena takut vitamin yang ada di dalamnya itu, enzim baiknya itu kan jadi hilang dengan air panas itu. Sama dengan kita minum susu itu kan sebenarnya nggak boleh dengan air panas sekali gitu ya. Jangan lupa ya, kalian boleh ikuti terus
channel YouTube aku ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai berat badan berlebihan ya, ikuti terus ya. Ini aku udah kurang sedikit sih, ini 1 bulan ya. Aku jogging juga bukan setiap hari karena aku kerja ya. Kadang itu seminggu hanya 1 kali, itu pun hari Minggu ya. Dan sekarang pun matahari kan cepat keluar, jadi kita turun lebih awal. Tapi kalau terlalu awal pun pintu belum dibuka dan kita akan diusir sama security-nya ya. Ini sapamnya akan mengusir kita, dan jadi waktu kita untuk jogging juga terbatas ya. Dan hari ini aja aku nggak bisa capai target aku untuk 10 pusingan karena udah terlalu panas. Aku juga takut nanti jeragat aku pun ada masalah jeragat kan, aku tengah perawatan jeragat juga. Aku takut lagi menjadi lebih parah gitu kan, hitam. Sebab aku pun nggak pakai sunblock tadi, sebab aku pikir kan aku akan cepat pulang gitu, cepat habis dan cepat pulang gitu ya. Rupanya ya sampai panas juga ya, sampai pukul sekarang ini sudah 8.30 dekat pukul 9 ya. Ini putaran sini pun udah nampak sih hitam sebenarnya karena aku pakai baju panjang gitu kan. Tapi di sini ada nampak hitam juga, tapi aku nggak mempermasalahkan itu nanti karena aku tengah fokus, betul-betul fokus dengan mau diet gitu kan. Pengen dapatkan tubuh yang ideal balik ya. Kata orang ya wajar sih, kamu kan udah beranak gitu kan ya. Jadi masa ibu-ibu yang sudah beranak pun nggak bisa menjaga badan gitu kan, mendapatkan tubuh ideal gitu kan, kayaknya nggak masuk akal juga ya. Dan itu jauh di benak kita juga ya. Ya serendah itu kah pandangan orang untuk yang orang tua yang udah pernah beranak ya. Jangan kecil hati ya, kita tetap optimis untuk mendapatkan body goal yang kita harapkan. Dan aku akan aku mencapai body goal aku dengan berat badan 40 sampai 42 ya. Oke, ikuti terus channel YouTube aku ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Semoga konten-konten video aku itu bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Thank you for watching dan jumpa di next video. Oke, bye. Nah, next video aku akan bikin video kayak mana ya aktivitas aku di rumah. Di tempat tidur aku itu ada di kamar ya, ada alat untuk sit up gitu, cantong kaki itu ya. Ikuti terus ya. Tunggu ya. Jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya biar teman-teman bisa menjadi orang pertama mendapatkan video-video aku selanjutnya. Oke, guys.